Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan menghadapi Salernitana di Stadio Arci pada pekan ke-29 Serie A. Pertandingan ini dijadwalkan live nanti malam Jumat 7 April 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Inter mengincar hasil terbaik. Namun Inter juga bakal sebisa mungkin tidak sampai menguras energi, sebab mereka ditunggu laga tandang kontra Benfica di leg pertama babak perempat final Liga Champions tengah pekan nanti. Inter baru saja meraih hasil yang cukup memuaskan di markas Juventus pada leg pertama semifinal Coppa Italia. Inter meraih hasil seri 1-1, di mana mereka nyaris kalah sebelum Romelu Lukaku mencetak gol balasan dari titik putih di penghujung laga. Inter perlu memanfaatkan laga kontra Salernitana yang dalam 4 laga terakhir selalu bermain imbang untuk memperbaiki form mereka di Serie A. Sebab dalam 3 laga terkini di kompetisi ini, Inter selalu kalah. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini pada pekan ke-10, Inter menaklukkan Salernitana 2-0 di Stadio Giuseppe Meazza. Waktu itu Inter menang berkat gol-gol Lautaro Martinez dan Nicolo Barella. Dua punggawa Inter Milan, Skriniar dan Hakan Calhanoglu belum bisa tampil dalam pertandingan tandang Nerazzurri melawan Salernitana lantaran belum pulih dari cedera. Sebagaimana yang dilaporkan Sky Sport Italia bahwa tidak ada peluang bagi salah satu dari keduanya kembali tepat waktu untuk bermain melawan tim Granata. Skriniar masih dalam masa pemulihan cedera punggung yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir Inter serta tugas internasional bersama timnas Slovakia. Kesiapan mantan bek Sampdoria berusia 28 tahun itu untuk leg pertama perempat final Liga Champions melawan Benfica pada Rabu depan juga belum jelas karena ia masih berlatih secara terpisah kemarin. Bagaimanapun keputusan apakah Skriniar akan tersedia atau tidak untuk menghadapi Benfica harus menunggu hingga beberapa hari ke depan. Sementara itu, Calhanoglu juga masih melanjutkan proses pemulihan dari cedera paha yang ia alami saat menjalani tugas internasional bersama timnas Turki. Belum ada kepastian kapan mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen berusia 29 tahun itu akan bisa bereaksi kembali, meski dilaporkan bahwa cedera tersebut harus membuatnya absen hingga pertengahan April. Laporan sebelumnya memberikan kabar baik terkait kondisi Calhanoglu yang kemungkinan besar akan kembali bugar tepat waktu untuk pertemuan pertama melawan Benfica. Bek Inter Francesco Acerbi merasa bahwa setiap pertandingan selama sisa musim ini di semua kompetisi akan menjadi seperti final bagi Nerazzurri, baik itu tim kecil ataupun tim besar. Bagi Acerbi, Inter harus bangkit dari keterpurukan dan memerlukan perubahan total dalam hal sikap dan motivasi. Berbicara kepada saluran YouTube Lega Serie A, pemain berusia 35 tahun itu memberikan pemikirannya tentang pentingnya pertandingan di sisa musim ini dan juga berbicara tentang hubungannya dengan pelatih Simone Inzaghi. Inter memiliki 10 pertandingan tersisa di Serie A. Dan juga akan ada pertandingan 2 leg babak perempat final Liga Champions melawan Benfica, serta laga semifinal Coppa Italia melawan Juventus. Di ajang Serie A yang dipertaruhkan adalah posisi 4 besar, merupakan tujuan vital Inter musim ini, dan kemungkinan memenangkan trofi di 2 kompetisi lainnya. Semua target tersebut masih berpeluang untuk diraih, dan semuanya akan seimbang di setiap pertandingan yang dihadapi tim. Sekarang semua pertandingan seperti final bagi kami. Semuanya akan sulit. Kami sudah kalah melawan Empoli, bermain imbang dengan Monza, kemudian kalah lagi melawan Spezia.
Pertandingan di Salerno akan seperti final bagi kami. Setiap pertandingan di Liga akan seperti itu. Perusahaan investasi yang berbasis di Bahrain, Investcorp, telah menyalakan kembali minat mereka untuk membeli Inter dari pemilik saat ini, Suning Group. Sebagaimana dilansir surat kabar bisnis Italia Isol 24 Ore, bahwa Investcorp sedang mengerjakan dokumen untuk mencoba menyelesaikan pembelian Nerazzurri. Investcorp telah tertarik untuk membeli Inter selama musim gugur lalu, meskipun laporan ketertarikan mereka pada Nerazzurri kemudian meredup. Namun menurut Isole 24 Ore, mereka tidak kehilangan minat mereka pada Inter dan sebenarnya sedang melihat kemungkinan pengambil alihan. Surat kabar tersebut bahkan mengklaim jika Investcorp telah mempelajari kemungkinan tersebut dan secara aktif menyusun dokumen untuk mencoba dan bergerak maju dengan minat mereka. Investcorp telah dilaporkan secara luas tertarik untuk mengambil alih rival sekota Inter AC Milan dari Elliott Management sebelum Redbird Capital Partners malah menyelesaikan pengambil alihan tersebut. Namun belakangan diberitakan Investcorp juga tertarik untuk mengakuisisi Inter sebelum mereka mencoba membeli Rossoneri. Bagaimanapun desas-desus tentang penjualan Nerazzurri oleh Suning tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun pemilik dan Presiden Stefan Zhang selalu menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk terus mengendalikan klub. Pemilik saat ini telah cenderung mencari kemungkinan investor baru sebagai pemegang saham minoritas yang dapat memberikan sokongan keuangan. Performa kuat bek tengah Eintracht Frankfurt Evan Dika telah memikat perhatian Inter. Kabarnya Nerazzurri terus memantau penampilan sang bek sebelum meminangnya ke Giuseppe Meazza sebagai pewaris Milan Skriniar. Dika telah menuai pujian dan apresiasi atas penampilannya untuk Eintracht, terutama di bawah asuhan pelatih Oliver Glasner, dan dia telah menunjukkan dirinya mahir bermain dalam sistem 3 bek. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset, pemain berusia 23 tahun itu semakin memantapkan dirinya sebagai kemungkinan pengganti potensial Skriniar selama jendela transfer musim panas 2023 mendatang. Dika telah menjadi nama yang dikaitkan dengan Inter, Juventus, Roma dan Napoli di masa lalu. Dan fakta bahwa pemain Prancis itu akan tersedia dengan status bebas transfer ketika kontraknya dengan Eintracht habis pada akhir musim yang membuatnya menjadi target menarik. Selain itu, pemain berusia 23 tahun itu memiliki gaya permainan yang cukup mirip dengan Skriniar, di mana keduanya sangat mumpuni menghadapi situasi 1 lawan 1 dan man marking, serta piawai dalam melakukan tackle. Dika telah membuat total 176 penampilan di semua kompetisi untuk Eintracht sejak bergabung pada 2018. Membantu mereka memenangkan Liga Eropa musim lalu.